Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam tergantung waktu Anda menonton video ini. Kami tim dari BNN Kabupaten Polewali Mandar saat ini sedang berada di SD 066 PK Bata Polewali. Kami habis mengisi sebuah acara yang inspiratif sekali, yaitu kelas profesi. Jadi memberi gambaran kepada siswa-siswi SD 066 PK Bata ini tentang gambaran profesi BNN seperti apa. Harapannya seperti apa? Nah, sedang bersama saya Kepala SD 066 PK Bata yang akan memberi gambaran kepada kita kelas profesi itu apa dan apa kemudian efeknya nanti terkait dengan penghindaran anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu, ini programnya sangat menarik dan inspiratif sekali. Mungkin bisa ceritakan Bu, kelas profesi itu seperti kelas profesi ya? Kelas profesi itu seperti apa dan ya seperti apa lah kelas profesi? Baik, terima kasih. Berbicara tentang kelas profesi itu, awalnya kami di Satuan Pendidikan ini dalam rangka ikut mengambil peran untuk mewujudkan transformasi pembelajaran dan tanda kutip dalam hal ini adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Kami mencoba melakukan identifikasi dan asesmen terhadap anak-anak kami, kebutuhan-kebutuhan seperti apa yang memang perlu kami respon dalam rangka menggali potensi-potensi yang ada sama anak-anak didik kami untuk menjadi positif, membawa ke hal-hal positif. Jadi berawal dari kami mencoba untuk melihat potensi yang ada di sekolah ini. Sekolah ini memiliki siswa 628 untuk tahun pelajaran ini. Bagi saya sebagai penanggung jawab sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, tentu saja ini adalah potensi. Potensi besar. Dan tantangan juga tentunya Bu. Iya, tentu saja. Nah, melihat kondisi yang ada sekarang, banyak sekali hal yang sebenarnya berpotensi untuk merusak anak-anak kita di masa depan. Jadi kami mencoba untuk mencari sisi-sisi di mana kami bisa mengisi waktu-waktu anak-anak itu dengan hal-hal edukatif. Pada saat awal saya berbicara dengan guru-guru kami di sini bagaimana kami melakukan sesuatu yang baru ataupun bentuknya inovasi, maka kami coba duduk bersama melakukan FGD di halaman sekolah, melibatkan anak-anak. Jadi untuk pengambilan keputusan pun sekarang wajib bagi sebuah satuan pendidikan untuk mendengarkan anak-anak kita maunya apa. Karena ini kebutuhan mereka kan. Betul. Jadi bukan lagi zamannya kalian harus begini, kalian harus begini, tapi kita lah yang harus mencoba untuk membuka diri, membuka telinga, membuka rasa untuk mendengarkan kalian maunya apa. Nah, itu penting. Ya, jadi guru-guru sudah menyiapkan kertas satu lembar, kemudian dibagikan ke anak-anak, mereka mulai menulis, saya maunya ini, kami ingin belajar ini, kami mau. Salah satu yang mereka minta adalah tentang narkoba, edukasi tentang narkoba. Nah, itu coba kami respon. Tapi sebelumnya, setelah kami membaca keinginan anak-anak kami, semua yang catatan yang masuk itu menjadi input yang sangat bagus yang kemudian kami coba sampaikan ke orang tua siswa kami. Ini loh yang anak-anak kita pengen di sekolah ini. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu dari yang mereka minta itu adalah edukasi tentang narkoba. Kami tentu saja merespon dengan sangat baik, apalagi ini terkait dengan bagaimana betul-betul kita memfilter anak-anak kita dari hal-hal yang segala hal sekarang bisa diakses lewat media yang sangat dekat dengan mereka. Tidak terbatas dengan jari-jari saja mereka bisa dapatkan hal-hal yang bisa merusak. Yang kita coba memberikan pendekatan persuasif dan ini kami lakukan secara preventif. Bahkan kalau misalnya mereka hanya diberikan buku bacaan atau sosialisasi saja, buat kami itu sudah bukan masanya. Saya sangat senang sekali dengan strategi yang ditampilkan teman-teman tadi dari BNN dengan pola bermain peran, karena itu betul-betul melibatkan mereka secara emosional. Padahal sebenarnya mereka kan hanya perlu tahu bahwa apa sih yang kita harus ketahui sehingga ini bisa menjadi tameng kita untuk tidak perlulah kita sampai di hal-hal yang terkait dengan narkoba itu. Kenapa? Karena pola yang ditampilkan oleh teman-teman tadi itu dengan cara bermain peran itu betul-betul masuk di anak-anak. Terbukti tadi mereka mendekat, kemudian respon ketika bertanya. Betul. Kewalahan kita.
Iya betul, saya sangat apresiasi strategi yang dilakukan teman-teman. Jadi sekali lagi, kelas profesi yang kami lakukan ini betul yang disampaikan tadi bahwa di masa depan mulai dari sekarang itu anak-anak betul-betul tidak bisa kita duga mereka itu apa yang ada di isi otaknya. Apa menjadi tujuan mereka? Betul. Jadi anak-anak yang hanya biasanya fokus di ponsel, kita tidak bisa tebak ini anak akan seperti apa betul. Jadi kita harus lebih awal melakukan hal-hal preventif seperti ini, memfilter mereka, dan pilihan sekolah untuk melakukan kelas profesi itu lebih kepada ini juga. Ketika anak-anak punya banyak pengetahuan tentang banyak hal, ini terkait juga dengan literasi kan, maka mereka akan punya banyak pilihan yang lebih positif. Dan ketika mereka mengetahui sesuatu hal yang positif itu dengan lebih banyak, dengan lebih detail, maka tentu saja lebih besar peluang anak-anak itu untuk memilih, saya pengennya jadi ini menarik ini, dan tidak sekedar bahwa ini sebagai bentuk kesenangan. Ketika ini merujuk kepada cita-cita, artinya anak ini sudah punya pola bahwa dalam hidupnya ini dia punya tujuan, dan kami juga sangat berharap bahwa pilihan-pilihan anak-anak kami itu berdampak pada kemaslahatan umat manusia. Paling tidak dia fokuskan kepada tujuan yang dicapai itu. Betul. Serta informasi kepada sahabat sekalian bahwa kelas profesi ini melibatkan seluruh profesi. Betul. Jadi tidak cuma BNN saja, tapi ada profesi-profesi lain yang juga diikutkan, sehingga tadi itu ada gambaran bagi siswa. Oh, saya nanti ke depan mau jadi pengen seperti ini. Iya betul. Ini. Betul. Sehingga mereka fokus betul gitu, untuk mencapai tujuan itu dan tidak terlibat dalam hal negatif. Terbukti SD 066 PK Bata ini punya banyak prestasi. Lihat aja nih kalau nggak percaya. Banyak pialanya gitu. Di belakang kamera aja banyak, cuman nggak bisa ke sana. Itu ya, berarti gitu. Jadi fokus kepada tujuan, beri gambaran pada anak-anak tentang bagaimana masa depan mereka, dan buat mereka fokus pada tujuan mereka tersebut. Itu ya, kurang lebih ya. Betul. Jadi pembelajaran sekarang itu adalah pembelajaran kontekstual yang memang berbasis pengalaman. Kalau kami lebih bagaimana memberikan pengalaman belajar, bukan sekedar pengetahuan saja yang hanya bisa ada di pikiran mereka, tetapi ketika mereka mengalami secara langsung maka itu lebih masuk. Betul. Gitu ya. Itu yang kita pentingkan, dan itu sesuai dengan cita-cita Merdeka Belajar. Iya, gitu. Kita belajar apa saja yang kemudian bermanfaat bagi kita. Terakhir Bu, pesan buat anak-anak Indonesia. Ya, satu saja untuk anak-anakku sekalian, slogan War on Drugs itu bukan sekedar kata saja, tapi bagaimana kalian betul-betul agar tidak bisa menyentuh ke wilayah drugs ini, ke wilayah narkoba ini, maka berkumpullah dengan komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok yang bisa melakukan hal-hal positif, dan jangan ragu ataupun jangan takut untuk mengatakan tidak dan melarang teman-teman kalian untuk melakukan hal-hal yang mendekati narkoba. Kalian adalah aset bangsa, di tangan kalianlah letak kepemimpinan Indonesia di masa depan, dan ketika kalian sehat maka yakinlah bahwa kalian punya potensi untuk memimpin negeri ini. Itu yang terpenting, Anda calon pemimpin negeri ini. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Waktunya. Demikian wawancara kita dengan Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa ini. Sampai jumpa di wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.